Shalom ibu-ibu, kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Bapa di sorga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus berlimpah dalam hati kita. Hari ini kita mau belajar bersama dari cerita yang terdapat dalam Lukas pasal 7 ayat 36 sampai dengan 50. Cerita tentang Yesus diurapi oleh seorang perempuan berdosa. Kita tidak perlu membaca semuanya, saya akan ceritakan ringkasnya. Suatu hari, seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu ia duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai orang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi di belakang Yesus, dekat kaki Yesus. Lalu ia membasahi kaki Yesus dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Pada akhir cerita ini, dalam Lukas 7 ayat 50, Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Perempuan ini pergi sebagai orang yang berbahagia karena dosa-dosanya sudah diampuni. Dia pergi dengan penuh sukacita karena imannya telah menyelamatkan dia. Mengapa imannya menyelamatkan dia? Dalam ayat 47 Yesus berkata bahwa dosanya yang banyak telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Iman perempuan ini telah menyelamatkan dia, karena dosanya yang banyak telah diampuni. Dosanya yang banyak telah diampuni, karena ia telah banyak berbuat kasih. Dari perkataan Yesus ini kita menarik pelajaran bahwa iman kita kepada Tuhan harus disertai dengan tindakan, harus disertai dengan perbuatan kasih. Yakobus pasal 2 mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman perempuan ini disertai dengan perbuatan kasih. Yesus katakan bahwa ia telah banyak berbuat kasih. Dalam cerita ini, Yesus diundang oleh orang Farisi. Orang Farisi itu mengundang Yesus untuk makan di rumahnya. Tetapi kita lihat bahwa undangan ini tidak didasari, tidak dilandasi oleh hati yang mengasihi. Orang Farisi ini mengundang Yesus, tetapi pada dasarnya dia tidak mengasihi Yesus. Yesus berkata kepada dia, "Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi ia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak wangi, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi." Simon, orang Farisi itu, tidak melakukan sesuatu
yang menyatakan kasihnya kepada Tuhan. Tetapi perempuan ini melakukan suatu tindakan untuk menyatakan kasihnya kepada Yesus. Ia melakukan perbuatan kasih yang sangat menyentuh hati Yesus. Perempuan ini datang dengan imannya, disertai dengan perbuatan kasih yang nyata kepada Yesus. Apa yang dilakukannya untuk menyatakan kasihnya kepada Yesus? Perempuan ini membasahi kaki Yesus dengan air matanya. Ia menyekanya dengan rambutnya, mencium kaki Yesus, dan meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi, minyak yang sangat mahal harganya. Belajar dari apa yang dilakukan perempuan ini, ternyata perbuatan kasih menuntut suatu pengorbanan. Perempuan ini datang kepada Yesus dengan taruhan nyawanya, keselamatannya. Perempuan ini tidak diundang. Dia adalah perempuan yang terkenal banyak dosanya. Dia bisa diusir oleh orang banyak, dipermalukan. Bahkan resiko terberatnya, dia bisa dilempari batu karena dia berani menjamah laki-laki. Dengan resiko seperti itu, dia datang kepada Yesus dan melakukan semua perbuatan kasih itu. Perempuan ini sujud di kaki Yesus. Tuhan sangat disenangkan kalau kita datang dan sujud di kakinya, merendahkan diri kita. Ketika Ester datang di hadapan Raja Ahasiweros, Ester mengambil sikap ini, sujud di hadapan Raja, memohon belas kasihan Raja. Dan Raja berkenan dengan apa yang dilakukan oleh Ester. Raja memberikan perkenanannya kepada Ester. Ester mendapat perkenanan dari Raja karena sikap yang dilakukannya. Dia datang, dia sujud di hadapan Raja. Ada cerita yang lain. Ketika Maria, saudara Marta, datang di hadapan Yesus, dikatakan, tersungkurlah ia di depan kaki Yesus. Yesus sangat berkenan dengan sikap seperti ini. Sujud, berlutut, merendahkan diri di hadapannya. Lalu perempuan itu membasahi kaki Yesus dengan air matanya. Perempuan ini menangis bukan karena ia bersedih atau berduka cita. Ia menangis karena ia sangat mengasihi Yesus. Ia sangat berterima kasih kepada Yesus, orang yang mau menerima dia apa adanya. Orang yang tidak menghakimi semua masa lalunya. Dengan menangis, perempuan ini mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya. Semua yang dirasakannya. Kasihnya meluap kepada Yesus lewat air mata yang tercurah. Ibrani 5 ayat 7, Kristus sendiri menangis sementara ia berdoa. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Bapanya. Dan Bapa di sorga mendengar dan menjawab doa-doanya. Saat Maria, saudara Marta datang, dia tersungkur dan menangis di hadapan Yesus. Dia berkata, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis, maka maskulah hati Yesus.
ia sangat terharu melihat Maria menangis, mencucurkan air mata dari dalam hati. Dikatakan, maka menangislah Yesus. Bahkan hati Yesus tersentuh, sangat terharu melihat Maria menangis. Bahkan Yesus pun ikut menangis. Dan kita tahu, mujizat terjadi. Yesus membangkitkan saudara Maria yang sudah mati. Tuhan sangat menghargai air mata yang seperti ini. Air mata seperti ini dihargai sebagai suatu persembahan yang berkenan kepada Allah. Setelah membasahi kaki Yesus dengan air matanya, perempuan ini menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Rambut adalah mahkota bagi dia. Dia mengorbankan harga dirinya. Dengan melakukan ini, dia sangat merendahkan dirinya. Ia mengorbankan semua yang berhubungan dengan harga dirinya untuk menyatakan kasihnya kepada Yesus. Lalu setelah itu perempuan ini mencium kaki Yesus. Ini adalah tindakan penyembahan yang sangat intim. Dalam bahasa aslinya penyembahan berarti mencium. Dia mencium kaki Yesus karena ia sangat mengasihi Yesus. Dia mencium kaki Yesus sebagai sebuah tindakan penyembahan yang keluar dari dalam hatinya yang tulus. Sesudah itu perempuan ini meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang dibawanya. Pada puncak penyembahannya, ia mengorbankan apa yang sangat berharga yang dimilikinya. Minyak wangi yang sangat mahal harganya, seluruh tabungan untuk masa depannya. Kalau kita datang menyembah Dia, kita akan sampai pada titik ini. Kita akan mempersembahkan seluruh yang kita miliki, bahkan seluruh masa depan kita. Kita akan berkata bahwa semua yang ada di dunia ini tidak dapat disejajarkan dengan Dia. Tidak ada yang melebihi Dia. Dia adalah segala-galanya bagi kita. Perempuan ini datang kepada Yesus dengan imannya. Dia melakukan perbuatan kasihnya. Dia sujud berlutut dekat kaki Yesus. Dia menangis, membasahi kaki Yesus dengan air matanya, lalu menyekanya dengan rambutnya. Dia mencium kaki Yesus, dan dia mempersembahkan yang terbaik yang dia miliki. Dia mempersembahkan minyak wangi yang sangat mahal harganya. Tuhan sangat berkenan dengan tindakan kasih seperti ini. Iman perempuan ini, iman yang disertai dengan tindakan kasih, telah memulihkan keadaannya. Dosa-dosanya yang banyak itu diampuni oleh Yesus. Yesus menerima dia apa adanya dan menjadikan dia pribadi yang berharga di matanya. Perempuan ini diselamatkan. Dalam pengertian ini, semua aspek dalam hidupnya, roh, jiwa, dan tubuhnya dipulihkan secara sempurna. Apapun situasi yang sedang kita hadapi, Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Ini yang harus kita lakukan. Datang, sujud, berlutut di kaki Tuhan, menangis, curahkan kasih kita kepada Tuhan, mencium Dia, menyembah Dia dengan kasih, dan mempersembahkan seluruh hidup kita, bahkan semua yang kita miliki, untuk Dia.
Tuhan akan berkenan atas perbuatan kasih kita kepadanya. Dia mengampuni semua kesalahan dan kegagalan-kegagalan yang pernah kita buat. Dia memulihkan roh, jiwa, dan tubuh kita secara sempurna. Seperti perempuan ini, kita akan menjadi orang yang bersuka cita dan berbahagia karena iman kita telah menyelamatkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Engkau Tuhan yang sangat mengasihi kami. Engkau tidak menghakimi kami, orang yang berdosa ini. Sebaliknya Engkau menerima kami apa adanya. Dan Engkau mengampuni kesalahan-kesalahan kami. Kami mau belajar dari kebenaran ini. Kami mau menyatakan iman kami melalui perbuatan kasih kami kepadamu ya Tuhan. Kami mau datang dan sujud, berlutut di kaki-Mu, mencurahkan air mata kasih kami kepadamu. Kami mau merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami mau menyembah-Mu, mencium Engkau dengan kasih. Dan kami mau mempersembahkan seluruh yang kami miliki kepadamu. Kami ingin berkata bahwa Kaulah segala-galanya bagi kami. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk ibu-ibu WBI. Pulihkan keadaan mereka yang lemah dan berputus asa. Tuhan Yesus kuatkan. Yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, kami telah disembuhkan. Berkati usaha, pekerjaan, ekonomi, rumah tangga anak-anak-Mu. Kami percaya Engkau menyediakan segala yang kami perlukan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah perlindungan bagi kami dari wabah virus corona yang menular. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu semua.